Ingsun Amukti Palapa. Lima kerajaan terbesar di Indonesia. Indonesia memiliki warisan sejarah yang begitu kaya. Di antaranya kerajaan-kerajaan besar yang dahulu sempat berkuasa dan tentunya mempunyai pasukan tempur dan wilayah kekuasaan yang sangat besar. Kerajaan-kerajaan ini sempat timbul tenggelam karena beberapa tokoh yang berpengaruh dan perebutan wilayah kekuasaan yang terjadi antara beberapa kerajaan atau bahkan di dalam lingkungan kerajaan masing-masing. Video ini mengupas tentang 5 kerajaan terbesar yang pernah berkuasa di tanah air Indonesia hingga akhir abad ke-18. Legit Story sudah menyiapkan beberapa informasi dan fakta tentang beberapa kerajaan yang terkuat yang pernah berkuasa di Indonesia. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Kutai, kerajaan Hindu tertua di Indonesia, berdiri di abad ke-4 Masehi, berpusat di Muara Kaman, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kerajaan ini didirikan oleh Maharaja Kudunga, memiliki gelar Anumerta Damawarman, mempunyai anak bernama Asomarman, adalah pendiri kerajaan Martapura. Kerajaan Kutai memiliki masa kejayaan pada masa pemerintahan Mulawarman. Pada masa pemerintahannya yang berada di puncak kejayaan karena rakyat yang makmur, Mulawarman pernah mengadakan upacara persembahan 20.000 ekor sapi dan disertai pengorbanan emas yang dipersembahkan kepada para Brahmana. Persembahan ini dilakukan di tempat suci sinkretisme yang adalah kebudayaan Hindu yang diberi nama Wapra Ketsvara. Yang disebut kaum Brahmana pada masa itu adalah kaum para pendeta yang sering memimpin upacara keagamaan. Bukti keberadaan kerajaan ini dapat kita jumpai saat kita melihat prasasti Yupa yang berbentuk tiang batu, dan pada prasasti ini terdapat tulisan yang diukir menggunakan huruf Palawa dalam bahasa Sanskerta. Keruntuhan kerajaan ini disebabkan perpecahan dalam internal kerajaan yang terbelah menjadi 2 bagian, yaitu Kutai Martapura yang bercorak Hindu dengan Kutai Kartanegara yang bercorak Islam. Kutai berkuasa sejak abad ke-4 hingga abad ke-13 Masehi. Kerajaan kedua adalah Tarumanegara. Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan oleh Raja di Raja Guru Jaya Singawarman yang merupakan seorang pendeta asal Salankayana, India. Raja di Raja Guru adalah pemimpin para pengungsi asal kerajaan Palawa dan Calanjaya yang mencari perlindungan karena kerajaannya diserang. Sebagai pengungsi, Raja di Raja Guru semula meminta persetujuan Raja Damarwahan ke-8 yang berkuasa di kerajaan Salakanegara untuk membangun pemukiman baru di dekat Sungai Citarum yang akhirnya diberi nama Taruma Desya atau Desa Taruma, dan akhirnya semakin berkembang dan menjadi kota besar karena banyak pengunjung. Letak ibu kota kerajaan ini diperkirakan ada di wilayah Bekasi. Tercantum di Prasasti Tugu tentang penggalian Sungai Candrabaga yang melewati istana sampai ke laut. Bukti peninggalan kerajaan ini bisa ditemukan di banyak prasasti, diantaranya ada Prasasti Cirebon, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Cidanghiang, Prasasti Pasir Awi, Prasasti Cianten, dan Prasasti Jambu. Tarumanegara akhirnya runtuh setelah diserang oleh kerajaan Sriwijaya di tahun 561 Masehi pada masa pemerintahan Raja Kertawarman. Kerajaan ketiga adalah tentu Kerajaan Sriwijaya. Dalam bahasa Sanskerta, Sri artinya bercahaya dan Wijaya artinya kemenangan. Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Srijayanasa pada abad ke-7 hingga abad ke-11 Masehi. Sriwijaya adalah kerajaan maritim yang berdiri di Palembang, Sumatera Selatan.
Kerajaan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyebaran agama Buddha di wilayah Sumatera atau bahkan di Nusantara. Pendirian Kerajaan Sriwijaya secara resmi dicatat dalam Prasasti Kedukan Bukit. Sriwijaya memiliki peranan penting dalam perdagangan antara India dan Tiongkok karena jalur pelayarannya sangat strategis. Jalur perdagangan ini menyebabkan keuntungan sekaligus kerugian pada akhir masa Kerajaan Sriwijaya. Bagaimana tidak, jalur perdagangan laut menyebabkan Kerajaan Sriwijaya mendapatkan aliansi kuat dari India, yaitu dari Kerajaan Chola pertama yang dikuasai oleh Raja Rajendra. Namun pada akhirnya, Sriwijaya sering berselisih dengan Raja Chola pertama karena jalur perdagangan lintas laut ini. Chola pertama pada akhirnya menyerang Sriwijaya dengan kekuatan penuh melewati Selat Sunda. Kekuatan pasukan yang jauh lebih besar dari pasukan Sriwijaya menyebabkan kerajaan ini kalah perang dan akhirnya mengalami keruntuhan. Lalu ada Kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno memiliki corak Hindu-Buddha yang berdiri di Jawa Tengah pada abad ke-8 Masehi, dan kerajaan ini sering juga dikenal dengan nama Kerajaan Medang. Mataram kuno didirikan oleh Raja Sanjaya pada tahun 732 Masehi dan mencapai puncak kejayaan pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Mataram kuno di abad ke-10 dipindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, dan pada abad ke-10 Mataram kuno memiliki banyak pergeseran dan pergantian kekuasaan. Sejarah mencatat ada 3 dinasti besar yang berdiri di zaman kejayaan Kerajaan Mataram kuno. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya, bercorak Hindu, memiliki 4 raja, yakni Raja Sanjaya, berkuasa antara 732 hingga 760 tahun Masehi, memerintah di Mataram atau Medang. Lalu Raja Panangkaran, berkuasa dari 760 hingga 780 tahun Masehi, pusat pemerintahan ada di Jawa Tengah bagian selatan. Lalu selanjutnya ada Raja Panunggalan atau Dharma Tungga, berkuasa di tahun 780 sampai dengan 800 tahun Masehi, yang pada akhirnya berhasil membangun Candi Prambanan. Raja terakhir pada dinasti ini adalah Raja Rakaiwarak atau Selendra, yang berkuasa antara tahun 800 hingga 820 tahun Masehi. Menantu dari Rakai Panangkaran ini membangun Candi Borobudur. Lalu dinasti Selendra, bercorak Buddha, memiliki 3 raja, yakni Raja Rakai Pikatan, berkuasa di tahun 840 hingga tahun 856 Masehi. Raja ini berhasil menyatukan kedua dinasti. Lalu ada Raja Kayuwangi yang berkuasa di tahun 856 hingga 882 Masehi. Raja ini berhasil membangun Candi Lumbung dan Candi Ngabean. Dan raja ketiga adalah Raja Rakai Watukura Balitung, berkuasa dari tahun 882 hingga tahun 898 Masehi. Raja ini berhasil memimpin Kerajaan Mataram kuno mencapai masa keemasan. Lalu bagaimana dengan raja-raja lain yang pernah berkuasa di Indonesia? Kita akan bahas di video selanjutnya di bagian kedua ya. Dukung terus channel YouTube ini dengan like dan share video ini. Terima kasih atas dukungan Anda.